Kami akan mengupas tuntas salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia, Pulau Atlantis. Kita akan menjelajahi sejarah peradaban Atlantis, misteri yang menyelimutinya, upaya pencarian yang telah dilakukan, serta mitos-mitos yang mengitarinya. Mari kita mulai perjalanan ini. Mari kita mulai dengan membahas sejarah peradaban Atlantis menurut catatan yang ada. Pulau Atlantis pertama kali dikenalkan oleh filsuf Yunani Plato dalam dialognya yang terkenal, Timaeus dan Critias, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karya-karya ini, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban yang sangat maju yang terletak di luar Pillars of Hercules, yaitu Selat Gibraltar, di Samudera Atlantik. Menurut Plato, Atlantis adalah pulau besar yang lebih luas dari Asia Kecil dan Libya digabungkan. Peradaban Atlantis digambarkan sebagai masyarakat yang sangat maju secara teknologi dan arsitektur, memiliki struktur sosial yang kompleks dan kekuatan militer yang mengesankan. Pulau ini memiliki infrastruktur yang sangat canggih, termasuk kanal-kanal besar, jembatan, dan bangunan megah yang terbuat dari marmer dan logam. Namun, peradaban ini tidak bertahan lama. Plato melaporkan bahwa karena kemerosotan moral dan kesombongan penduduknya, Atlantis mengalami bencana besar dan tenggelam ke dalam lautan dalam 1 malam dan 1 hari. Keterangan ini menyiratkan bahwa pulau tersebut mengalami kehancuran mendalam, menghilangkan jejaknya seperti Duniads. Selanjutnya, mari kita telaah misteri yang menyelimutinya. Misteri Atlantis telah memicu berbagai spekulasi dan teori sepanjang sejarah. Beberapa aspek misteri ini meliputi lokasi yang tepat, kemungkinan penyebab kehancuran, dan kebenaran cerita Plato. Salah satu misteri terbesar adalah lokasi sebenarnya dari Atlantis. Plato memberikan deskripsi yang luas tentang Atlantis, tetapi lokasi pastinya tetap menjadi perdebatan. Beberapa teori utama mencakup Samudera Atlantik. Beberapa peneliti percaya Atlantis terletak di Samudera Atlantik, mungkin dekat dengan Pulau Azores atau Bahama, mengacu pada deskripsi Plato tentang pulau yang besar dan peradaban maju. Teori lain menyarankan Atlantis mungkin berada di Mediterania, terutama di sekitar Kreta. Letusan gunung berapi Minoan di Kreta yang menghancurkan peradaban Minoan dianggap relevan dengan deskripsi Plato tentang kehancuran mendalam. Ada juga teori yang lebih eksentrik yang menghubungkan Atlantis dengan Antartika, menyarankan bahwa pulau ini dulunya terletak di tempat yang sekarang tertutup oleh es. Teori mengenai penyebab kehancuran Atlantis juga sangat bervariasi. Beberapa penjelasan meliputi bencana alam, letusan vulkanik, gempa bumi, atau tsunami dianggap sebagai kemungkinan penyebab. Penelitian tentang letusan Santorini atau aktivitas seismik di sekitar Mediterania mendukung teori ini. Perubahan iklim. Ada juga teori yang menyebutkan perubahan iklim drastis atau perubahan permukaan laut sebagai penyebab tenggelamnya Atlantis. Beberapa interpretasi mitos menyarankan bahwa kehancuran Atlantis adalah hukuman dari para dewa karena kesombongan dan moralitas buruk penduduknya. Pertanyaan tentang kebenaran cerita Plato juga memicu banyak diskusi. Beberapa sarjana menganggap cerita Atlantis sebagai alegori moral yang dimaksudkan untuk memperingatkan tentang bahaya kesombongan dan keburukan, bukan sebagai catatan sejarah nyata. Ada juga teori yang menyarankan bahwa Plato mungkin menggunakan Atlantis sebagai latar belakang untuk mengilustrasikan ide-idenya tentang pemerintahan ideal dan kejatuhan moral. Sekarang, mari kita bahas berbagai upaya pencarian dan penelitian mengenai Atlantis. Upaya untuk menemukan Atlantis telah dilakukan selama berabad-abad, dan berbagai metode telah digunakan untuk mencari jejak pulau legendaris ini. Tim ekspedisi menggunakan teknologi sonar dan robot bawah laut untuk memeriksa dasar lautan di lokasi yang dianggap potensial.
Eksplorasi ini bertujuan untuk menemukan struktur-struktur bawah laut yang mungkin terkait dengan deskripsi Plato. Meskipun beberapa struktur yang menarik telah ditemukan, tidak ada yang secara konklusif diidentifikasi sebagai Atlantis. Para ilmuwan melakukan analisis geologis untuk mencari bukti bencana alam yang dapat menjelaskan hilangnya peradaban. Studi tentang letusan Santorini yang menghancurkan peradaban Minoan di Kreta dan dampaknya terhadap peradaban sekitar telah dilakukan untuk mengaitkan dengan teori Atlantis. Arkeolog telah menyelidiki lokasi-lokasi yang dianggap mungkin sebagai Atlantis, seperti kota-kota kuno dengan arsitektur maju dan sistem kanal yang kompleks. Penelitian ini mencakup penggalian dan analisis artefak untuk menemukan kesamaan dengan deskripsi Atlantis. Pendekatan modern juga melibatkan analisis data besar dan pemodelan komputer untuk mencari pola-pola yang mungkin mengindikasikan lokasi Atlantis. Terakhir, mari kita lihat beberapa mitos dan legenda yang mengitarinya. Selain keterangan Plato, berbagai mitos dan legenda tentang Atlantis telah berkembang di seluruh dunia, memperkaya cerita tentang pulau yang hilang ini. Mitos umum tentang Atlantis sering menggambarkan pulau ini sebagai kota hilang dengan teknologi canggih dan pengetahuan kuno. Cerita ini melibatkan gagasan bahwa Atlantis memiliki kekuatan dan teknologi yang jauh melampaui peradaban lain pada zamannya. Ada banyak laporan dan klaim tentang penampakan Atlantis di berbagai tempat. Beberapa orang mengklaim telah melihat struktur-struktur besar atau sinyal misterius di bawah air yang mereka yakini sebagai sisa-sisa Atlantis. Atlantis juga menjadi tema populer dalam budaya populer, termasuk buku, film, dan video game. Representasi ini seringkali mengadopsi elemen-elemen dari mitos Plato, tetapi mengadaptasinya dengan berbagai kreativitas dan imajinasi.